Pernahkah kamu berpikir tentang mengapa banyak sekali penduduk Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, atau melihat kemiskinan di mana-mana? Kemiskinan itu merupakan salah satu hasil dari rendahnya pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu masalah kependudukan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Kualitas pendidikan di Indonesia pada dewasa ini sangatlah memprihatinkan. Ini dibuktikan diantaranya oleh data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia semakin menurun. Rendahnya kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi permasalahan yang serius. Pendidikan rendah menjadi penghambat untuk mencetak penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk membangun bangsa di berbagai bidang dan bisa bersaing dengan negara lainnya. Menurut sudut pandang lainnya, yaitu Program for International Student Assessment atau PISA, memberikan penilaian bahwa Indonesia duduk dalam peringkat ke-72 dari 77 negara. PISA menilai kualitas pendidikan dari kemampuan membaca, matematika, dan sains. Indonesia mendapatkan peringkat 6 terbawah. Beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum yaitu yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu yang menyebabkan efektivitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Misalnya dalam pendidikan di sekolah menengah, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia, dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan untuk pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensinya proses pendidikan di Indonesia. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran. Namun tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain sebagainya. Hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkannya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya dengan bayaran untuk pendidik tersebut. Masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lebih lama jika dibandingkan negara lain. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal menghabiskan banyak waktu. Jelas juga terlihat bahwa proses pendidikan yang lama tersebut juga tidak efektif, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang. Kemudian kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dia mengajarkan keterampilan yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengkomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga tidak mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik. Rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan hanya itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar.
Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan. Keempat, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik, misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbank Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup, sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Hasibuan menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kata lainnya, kesiapan SDM akan menjadi tumpu utama terhadap segala hal yang akan terjadi. Ketidaksiapan SDM salah satunya dapat ditinjau dari rendahnya pendidikan. Bentuk dari rendahnya mutu SDM ialah berupa rendahnya produktivitas dan rendahnya daya saing. Secara lanjut, dampak yang dihasilkan dari rendahnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi bertambahnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM. Yang keempat, kesulitan mengelola SDA. Yang kelima, menghambat kemajuan negara. Dan yang terakhir adalah terhambatnya kemajuan teknologi. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah tingkat pendidikan yang rendah di Indonesia, yaitu: pertama, sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas. Dalam hal ini, guru sebagai tenaga pendidik dapat mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik sehingga peserta didik mampu menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang secara kreatif dan inovatif, dan potensi dari masing-masing dapat dimaksimalkan. Perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan melalui penataan ulang berbagai kebijakan dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lain yang tujuan, fungsi, dan peranannya berbeda dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga, sistem pembelajaran lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. Dalam hal ini perlu diubahnya paradigma pembelajaran di Indonesia dari yang menitik beratkan pada kuantitas hasil menjadi penekanan pada keduanya baik kuantitas maupun kualitas hasil pembelajaran. Yang keempat, kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Masalah ini dapat diatasi dengan menciptakan kurikulum yang fleksibel, sehingga memberi kesempatan kepada para pelaku pendidikan untuk memiliki peluang dalam mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Kelima, manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen yang lebih menitik beratkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu, sehingga harus diubahnya dengan manajemen yang berwawasan mutu. Kebijakan harus dikembangkan ke arah pengembangan kualitas dan kematangan pribadi peserta didik. Pelaksanaan standar nasional pendidikan belum didukung oleh sistem, kultur, dan kinerja mengajar, serta budaya belajar secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya, standar nasional pendidikan harus diimbangi dengan kultur dan kinerja mengajar serta budaya belajar yang mengarah pada pencapaian standar tersebut secara maksimal. 7. Pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Hal ini perlu diatasi dengan mengembalikan makna pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan harus diarahkan pada upaya pemberdayaan seluruh potensi siswa, tidak hanya pada kemampuan intelijensinya. Dan yang terakhir, permasalahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik yang berupa rendahnya kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, dan sebagainya, dapat diatasi dengan adanya peningkatan perhatian terhadap pendidikan, dan juga dengan pengalokasian perhatian yang sama dengan bidang-bidang lain yang berbeda, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemerintah harus adil dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan baik di kota maupun di desa, terutama pada daerah yang terpencil. Pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan. Satu persatu permasalahan pendidikan muncul akibat dari beberapa faktor yang kurang mendukung. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita sama-sama belajar dan memahami serta menerapkan solusi dari setiap masalah pendidikan yang ada dengan seksama. Akhir kata, terima kasih.